Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik para hadirin jemaah Bumi Mengaji dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, keberkahannya, kenikmatannya, dan kemudahannya kita bisa kembali melanjutkan halaqah ilmu kita bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah khairan atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir bersama kita semuanya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah Bumi Haji yang sudah ikut berpartisipasi bersama kami, bersama kita semuanya. Semoga waktu yang diluangkan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, informasi seputar kajian ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita dengan tema amalan-amalan umroh masuk ke bagian sa'i insya Allah. Akan ada sesi tanya jawab nanti insya Allah di akhir kajian. Bisa dikirimkan pertanyaannya kepada kami via chat, nanti akan kami bacakan selanjutnya, atau bisa juga jika jamaah ingin bertanya langsung nanti diklik tombol raise hand-nya. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatannya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Mohon kalau videonya kurang bagus, suaranya terputus-putus, mohon diberitahu ya. Karena di sini habis hujan lebat, kemudian internet agak terganggu dan khawatirnya kalau Zoom dan plus live Facebook secara bersamaan masih kurang kuat. Jika Zoom-nya terasa terputus-putus, mohon diberitahukan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Masih kita di dalam amal umrah, amalan umrah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas amalan yang ketiga, yaitu as-sa'yu. As-sa'yu. Kalau kita ingin lebih dalam, as-sa'yu secara bahasa artinya adalah al-masyu wal-adu min ghairi syadd. Sa'yu artinya adalah berjalan dan melalui tanpa berlari. Itu arti sa'yu secara bahasa. Adapun as-sa'yu secara istilah syariat adalah ja- eh, yaitu qat'ul masafah al-kainah baina safa wal marwah sab'a marrat fi nusuki hajjin au umrah. Yang artinya memutuskan jarak antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Jadi sa'yu adalah perjalanan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, pensyariatan sa'i dan asal muasal sa'i dan hikmah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah, atau sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa itu Safa dan Marwah, gitu ya. Tadi belum menjelaskan. Safa adalah bahasa Arab dari kata as-safa, dan secara bahasa dia adalah jamak dari safatin. Jamak dari safatin. Apa itu safat? Al-hajarus sal ad-dakhm alladhi la yumbitu syai'an. Safat adalah batu yang keras, yang besar, yang tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Nah, ini arti as-safa secara bahasa. Sedangkan as-safa secara istilah syariat adalah makanun murtafi'un min jabali Abi Qubais. Dia adalah sebuah tempat yang tinggi termasuk dari
Gunung Abu Kubais. Wa minhu ibtida'us sa'i wa yaqa'u fi tarafil mas'a al-janubi. Dan dari situlah dimulai sa'i. Sedangkan Marwah adalah hijaratun bidhu barraqah wal jam'u maru. Marwah adalah batu-batu yang putih yang mengkilap. Batu-batu putih yang mengkilap. Dan jamaknya adalah maru. Kemudian Marwah secara istilah syariat adalah Jabal di Makkah. Dia gunung di kota Makkah. Wa ilaihi intiha'us sa'i. Dan di Marwah inilah selesai sa'i. Wa huwa fi asli Jabali Qu'ayqi'an. Dan dia adalah dasar dari gunung Qu'ayqi'an yang terletak di ujung tempat sa'i utara. Ya, ujung tempat sa'i utara. Kalau ujung tempat sa'i selatan itu adalah Safa. Nah, itulah arti apa sa'i antara Safa dan Marwah. Taib. Adapun dalil dari pensyariatan sa'i yaitu perjalanan antara Safa dan Marwah, maka dalilnya adalah di antara surah Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Maka siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa atasnya untuk tawaf dengan keduanya. Maksudnya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawafal muslimun fakana atis sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf, begitu juga kaum muslimin tawaf, maka itu adalah sunnah. Kemudian berdasarkan juga hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bil hajj wa tafa bil bait wa sa'a baina Safa wal Marwah. Yang artinya kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berihram dengan niat menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Asal muasal sa'i adalah berjalannya Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak laki-lakinya Ismail alaihissalam di kota Makkah, dan habis dari apa yang mereka miliki dari makanan dan minuman. Kemudian setelah itu Hajar alaihissalam merasa dan anaknya merasa kehausan. Maka akhirnya beliau melakukan perjalanan, yaitu berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tashrabu min dhalika al-ma' hatta idza nafida ma fi as-siqa atishat wa atisha ibnuha wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbat fantalaqat karahiyat an tanzura ilaihi wa wajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha." Yang artinya
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Ismail yaitu Hajar alaihissalam menyusui Ismail dan meminum dari air tersebut yaitu air Zam-Zam sampai jika terisi semua tempat-tempat minum, maka beliau akhirnya malu dan anak-anak laki-laki setelahnya juga malu. وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. Intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas bercerita, "Fadzalika sa'yun nas bainahuma." Itulah sa'inya manusia di antara keduanya, yaitu antara Safa dan Marwa. Jadi ceritanya dari situ. Hajar alaihissalam, beliau karena kehausan mencari air, maka beliau berjalan sebanyak 7 kali putaran, yaitu eh, dari mulai Safa ke Marwa. Adapun hikmah sa'i adalah sa'i disyariatkan yang pertama ya, hikmah sa'i untuk mengingat, untuk menghidupkan eh, tentang Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Nah, kemudian yang kedua adalah agar seorang hamba mengingat bagaimana hajat dan kepakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang Maha Pemberi rezeki. Nah, ini adalah hikmah dari syai. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sa'i. Hukum sa'i tidak disebutkan juga dalam kitab kita. Sa'i di antara Safa dan Marwa adalah salah satu rukun dari rukun haji dan umrah. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dia adalah salah satu pendapat dari sekelompok ulama salaf. Di antaranya Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir radhiyallahu anhu, Urwah, Ishaq, Abu Thawr, Daud rahimahumullah. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Madhhabu jamaahir ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum anna as-sa'ya baina as-safa wal marwah rukn min arkan al-hajj la yasihhu illa bih wa la yukhbaru bidamin wa la ghairi." Madhab jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan yang setelahnya bahwa sa'i antara Safa dan Marwa adalah rukun dari rukun-rukun haji yang tidak sah kecuali dengannya, dan tidak ada yang yujbaru bidam wala ghairu. Tidak ada yang terpaksa dengan ditambal dengan darah atau yang selainnya. Ya intinya bahwa pendapat sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah rukun haji dan umrah, dan madhab mayoritas para ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat juga demikian rukun, dan yang jadi masalah adalah eh, dia rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan, jangan sampai ditinggal sama sekali. Dalilnya bahwa hukum sa'i adalah rukun haji dan umrah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sa'i di antara keduanya adalah perkara yang wajib, tidak mau tidak. Karena tidak mungkin dia akan menjadi gandum. Apa?
dan tidak mungkin dia akan menjadi syiar. Kemudian setelah itu eh, tidak lazim di dalam melakukan ibadah haji atau umrah. Karena yang namanya syiar-syiar Allah itu adalah agung, tidak boleh bermudah-mudah dengannya. Ini adalah dalil dari Al-Quran tentang bahwa sa'i hukumnya adalah eh, rukun dari rukun-rukun haji. Sedangkan dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 158 tadi, maka Allah berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaklah seseorang memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari safa. Nah, kemudian ada permasalahan, apakah boleh melakukan sa'i sunnah? Kejawabannya adalah tidak disyariatkan. Melakukan sa'i sunnah antara Safa dan Marwah yang bukan jamaah haji atau umrah. Jadi tidak disyariatkan sa'i sunnah antara Safa dan Marwah selain menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, maksudnya saat berumrah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan sa'i sunnah. Nah, baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Is'ad ila safa. Pergilah naiklah menuju safa. Wastaqbilil qiblata rafi'an yadayka ila sama'i qailan inna safa wal marwah min sya'airillah abda'u bima bada Allah bih wa kabbara thalathan bila isyarah. Yang artinya, dan hadapkanlah ke langit dengan mengangkat kedua tanganmu ke langit dan mengucapkan sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbir sebanyak 3 kali tanpa isyarat. Baik, ini berarti beliau menyebutkan tentang tata cara bersa'i. Eh, yang patut diingat saat sa'i adalah melakukan mualat antara sa'i dan tawaf. Tetapi tidak wajib. Mualat itu artinya eh, habis tawaf langsung sa'i. Itu namanya mualat, yaitu tertib sesuai dengan urutan. Dan tidak wajib mualat antara tawaf dan sa'i. Artinya setelah tawaf langsung sa'i, tidak wajib. Tapi dianjurkan saja. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan sebagian ulama salaf. Jadi tidak ada atau tidak diwajibkan mualat. Yaitu tidak diwajibkan tertib antara tawaf dan sa'i. Nah, kemudian syarat-syarat sa'i. Syarat yang pertama adalah menyempurnakan jalan antara Safa dan Marwah.
Maksudnya di sini adalah apabila eh, seseorang ingin belajar lebih mendalam lagi tentang fikih, maka harus menguasai apa yang ada, apa yang terjadi antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harus tertib, dimulai dengan Safa, diakhiri dengan Marwah. Kemudian selanjutnya adalah disyariatkan eh, dalam kesehatan untuk sa'i di antara Safa dan Marwah, maka hendaknya memiliki 7 putaran dan berjalannya dari Safa ke Marwah itu dianggap 1 putaran dan kembalinya dari Marwah ke Safa itu dianggap 1 putaran. Dan ini adalah mazhab jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah tawaf terlebih dahulu kemudian baru setelahnya sa'i? Maka disyariatkan untuk sahnya tawaf ada antara Safa dan Marwah hendaknya memiliki 7 putaran. Dan perginya dari Safa menuju Marwah adalah 1 putaran. Dan kembalinya dia dari Marwah menuju Safa adalah 1 putaran. Dan ini adalah madhab jumhur. Nah, kemudian para ikhwah hendaknya tawaf itu dilakukan, hendaknya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Ini juga tidak disinggung dalam buku kita. Ini hendaknya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah apa? Apakah didahulukan tawaf antara sa'i atau yang semisal? Sa'i didahulukan dari tawaf. Maka pendapat pertama disyaratkan pada sahnya sa'i hendaklah terjadi setelah tawaf. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah pendapat pertama. Disyaratkan dalam kesehatan berjalan dan dilakukan setelah tawaf. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, bolehkah melakukan sa'i dengan berhenti-henti? Ya, melakukan sa'i dengan berhenti. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama bahwa disyariatkannya mualat, yaitu dalam disyariatkannya mualat di antara tidak afwan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pensyaratan mualat. Artinya terus di, dilakukan setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, ya. Maka tidak disyaratkan mualat antara uh, apa? Antara perjalanan dari Safa ke Marwah. Tidak disyaratkan mualat. Artinya tidak langsung setelah selesai Safa Marwah, kemudian langsung lagi, setelah Safa langsung lagi. Ini.
Ini tidak demikian. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, jadi kalau seandainya seseorang ingin sa'i, maka tidak diperbolehkan dia untuk singgah berdasarkan eh, namanya. Jadi tidak disyaratkan orang kalau ingin syai harus mualat. Jadi langsung harus langsung tidak, tetapi boleh minum dulu, kemudian baru jalan lagi, istirahat dulu baru jalan, boleh. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut kepada kitab kita. Wastaqbilil qibla rafi'an yadayk ila sama qailan inna safa wal marwata min sya'airillah. Dan hadapkanlah wajahmu ketika sudah sampai sofa, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, mengangkat kedua tanganmu ke langit dan berkata, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah bih. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa setelah itu kabbara thalathan bila isya, kabbir thalathan bila isyarah. Kemudian bertakbirlah sebanyak 3 kali tanpa ada isyarat. Wa qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa sadaqa 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diucapkan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dilakukan terus seperti itu antara Safa dan Marwah. Dan jangan lupa berdoa setiap kali selesai di Safa kemudian di Marwah, maka jangan lupa berdoa. Nah, nah. Kemudian pada ikhwah tidak disyaratkan berniat saat sa'i. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tidak disyaratkan niat di dalam sa'i. Kemudian hal yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar saat sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Tidak disyaratkan menutup aurat bagi yang benar usahanya. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang demikian itu tidaklah kecuali disyariatkan bersuci untuk sa'i. Karena dia senantiasa ditekankan. Maka yang selainnya lebih utama. Artinya menutup aurat tidak disyaratkan untuk kesahihan sa'i. Tapi bukan berarti dia kemudian uh, ada sa'i yang sahih, ada sa'i yang tidak sahih. Nah, sekarang kesunahan sa'i, yaitu naik ke atas bukit Safa dan Marwah dan berdoa, berzikir atas keduanya dan di antara keduanya. Nah, ini salah satu
hal yang merupakan kesunahan sa'i, yaitu naik ke sofa, kemudian antara sofa dan marwah ada tempat untuk berzikir. Nah, eh, kemudian kesunahan sa'i yang kedua adalah berlari kencang antara dua lampu hijau yang sekarang sudah ada. Kemudian, bolehkah seorang wanita melakukan lari-lari kecil di dalam sa'i? Kemudian juga berdasarkan ijma, ya, yang dinukil oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Bolehkah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dengan menaiki sesuatu tanpa ada alasan syar'i? Kalau ada alasan syar'i tidak mengapa. Yang menaiki sesuatu ada eh, tidak terjadi menaiki sesuatu antara Safa dan Marwah, ya, tanpa ada uzur. Jadi boleh sa'i antara Safa dan Marwah menaiki sesuatu tanpa ada uzur. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat Syafi'i, ya. Kalau seandainya ada uzur, apalagi tanpa uzur saja dibolehkan. Kemudian selanjutnya macam-macam sa'i. Sa'i itu ada beberapa. Yang pertama sa'i untuk haji secara tamattu, ya, secara tamattu. Yang kedua adalah sa'i untuk melakukan haji ifrad dan haji qiran. Nah, ini macam-macam sa'i. Nah, kemudian ya itu sudah semua berkaitan dengan sa'i. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Kita lanjut dulu sedikit lagi. Kemudian yang keempat, ihliq sya'ra ra'sik atau qassirhu. Dan perempuan memendekkan dari rambutnya sedikit saja. Nah, ini dengan seperti ini akhirnya amalan umroh selesai. Ihram, tawaf, sa'i, dan bertahallul. Nah, semoga ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Kita kembali kepada Ustaz Rizki agar mengatur tentang tanya jawab. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz, atas penjelasan materinya, atas ilmu yang telah diberikan pada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya. Tanya jawab bersama Ustadz. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan kolom chat dikirimkan kepada saya. Ini akan saya bacakan atau bisa langsung bertanya pada Ustadz. Silakan. Oke, silakan pada berjamaah. Belum ada pertanyaan via chat Ustadz, dan perasaan juga belum ada. Atau mungkin di live Facebook Ustadz ada pertanyaan. Ada Muhammad sudah angkat tangan Ustadz. Kami persilahkan pada Muhammad, silakan Muhammad. Iya, jazakumullahu khairan. Bisa terdengar, eh, Ya, bisa. Ustadz Agung? Nah, Alhamdulillah. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakumullahu khairan Waalaikumsalam. atas penjelasan materinya hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ustadz menyikapi hukum dari umrah ini? eh, ada yang mengatakan bahwa wajib
bagi seorang muslim umrah untuk yang pertama, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Ada kebingungan sedikit, jadi mohon nasihatnya dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Untuk umroh, maka hukum umroh itu adalah wajib seumur hidup sekali. Wajib sekali seumur hidup maksudnya. Itu wajibnya. Sama seperti haji. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Jadi di situ hukum umrah ya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama salaf. Akan dinukilkan bahwa inilah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala. Dan dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan sambungannya Ustadz, mohon nasihatnya kepada Ustadz bila seseorang sudah tidak kuat berjalan ketika sa'i-nya ingin diwakilkan, apakah yang bukan yang mewakilkan, tapi yang diwakilkan ini perlu berwudu juga Ustadz dan membaca doa-doa atau zikir seperti yang dilakukan orang sa'i. Jazakumullahu Bismillah. khairan atas penjelasan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mewakilkan di dalam sebagian amalan-amalan haji dan umrah ini berbeda hukumnya dengan sesuai dengan keadaan yang diwakilkan. Yang pertama adalah dalam keadaan kemampuan. Yang kedua yaitu dimungkinkan hilang penyebab tersebut meskipun setelah beberapa waktu. Yang ketiga adalah dalam keadaan dimungkinkan untuk penyewaan ataupun permintaan pertolongan dari orang yang membawa orang yang sakit atau orang yang lemah untuk tawaf atau untuk sa'i. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apakah sa'i itu bisa diwakilkan atau tidak? Maka sebagian ulama berpendapat tawaf wal wukuf was sa'i wal halqu la tujzi'u fiha an-niyabah. Tawaf, kemudian wukuf di Arafah, sa'i, kemudian menggundul, ini tidak sah jika dilakukan perwakilan atasnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kalau kita membayari seseorang untuk berumroh, padahal orang tersebut belum pernah umroh, atau untuk haji Ustaz?
Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'd. Boleh saja kita membayari orang yang mau berumrah, yang mau berhaji. Tidak mengapa, malah itu yang bagus. Ya, apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah umrah, si A sudah melaksanakan ibadah umrah dan haji, kemudian dia ingin membayari orang lain untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji pada waktu yang akan datang, maka ini boleh saja. Tapi mungkin yang dimaksud adalah membiayai atau membayari orang lain untuk berhaji dan umrah sedangkan dia sendiri belum berhaji berumrah. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan sambungannya, apakah itu termasuk untuk orang tua sendiri, Ustadz? Apakah boleh Kalau mendahulukan orang tua dan untuk dirinya belakangan? tidak boleh karena boleh menjadi wakil bagi orang yang minta diwakilkan dengan catatan dia mengurus orang tuanya. Jadi Ya, jadi gini, dia tidak diperbolehkan untuk berhaji dan berumrah kecuali dia saya ulangi. Seorang yang ingin menggantikan bapaknya atau ibunya, maka atau dia ingin membayari bapaknya ibunya untuk pergi haji dan umrah, maka dia lebih utama untuk berhaji dan berumrah untuk orang tuanya. Tapi kalau seandainya dia ingin membiayai orang tuanya, maka boleh saja tidak mengapa. Membayari orang tuanya tidak mengapa ya untuk berhaji dan berumrah. Saya kira tadi kalau seandainya dia punya misalkan janji gitu, kemudian dia lebih mendahulukan orang lain, sedangkan dia belum berhaji berumrah, atau dia menggantikan, mewakilkan seseorang kepada orang yang belum berhaji dan berumrah, dan dia juga belum berhaji dan berumrah, maka pada saat itu jika yang diwakilkan itu adalah eh, sela jika yang diwakilkan itu adalah orang yang sudah berhaji atau berumrah boleh. Jika yang belum berhaji dan berumrah maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ya Ustadz. Jazakumullahu khairan. benar kalau itu. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Ibu Yuniati. Kalau persilahkan Ibu untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Pada waktu itu saya umroh ya, Pak Ustadz. Jadi pas saya tawaf sama sa'inya, nah kebetulan kan saya tuh apa nih, Pak Ustadz, karena kaki saya kurang sehat kan saya memakai kursi roda. Nah, saya tuh sedang eh, mem- sedang tawaf itu, Pak Ustadz. Nah, ada orang di samping saya kan saya memakai kursi roda. Nah, itu saya tuh eh, nggak tahu kenapa ya, Pak Ustadz. Tiba-tiba tuh saya jatuh itu, Pak Ustadz. Ya, saya sih nggak berprasangka buruk ya kepada orang tersebut. Mungkin ya ada kesalahan kita juga, mungkin suka begitu. Tapi saya nggak berprasangka begitu sih. Ya, alhamdulillah saya di apa di sama Allah dikasih musibah juga nggak apa-apa juga sih. Nah, itu kalau misalkan kita menemukan, saya tuh sudah 2 kali seperti itu tuh, Pak Ustadz. Itu kalau em, begitu kita itu, apakah kita selama ini kurang bukan kurang ya, apa kurang waktu kepada Allah, apa bagaimana, Pak Ustadz, kalau menemukan seperti itu jejak kalau selalu Bismillah, kena alhamdulillah. musibah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila orang terkena musibah, maka dia bersabar. Dan kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perasaan bahwa ini musibah karena ada sesuatu, karena
Allahu alam, saya tidak tahu. Nah, Ya Pak Ustadz. Ya kalau Ustadz atas jawabannya. barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz, kita tahu bahwa tawaf itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana Ustaz jika kita batal wudhunya dalam keadaan tawaf, kemudian kita keluar untuk ambil air wudhu, apakah kita melanjutkan tawaf yang sebelumnya atau mengulang dari awal? baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apakah mengulang tawaf kalau seandainya seseorang batal wudhunya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apabila seseorang batal wudhunya, maka dia wajib mengulang dari pertama. Ya, wajib mengulang dari pertama. Karena bersuci adalah syarat sahnya tawaf menurut jumhur ulama. Ya. Oleh karena itu, apabila seseorang tawaf lalu dia batal wudhunya, maka dia mengulang. Kecuali kalau seandainya yang memutuskannya adalah karena sholat. Maka ini seperti dia masih di dalam tawafnya. Misalkan dia tawaf sudah 6 putaran, kemudian iqamah. Nah, apakah dia mengulangi tawafnya 6 putaran dari awal lagi atau bagaimana? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi dia kalau seandainya dia keluarnya bukan karena ke belakang, maka dia tetap melanjutkan tawafnya yang sudah dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia batal wudhunya, kemudian dia ingin tawaf lagi, maka dia harus dari awal. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua pertanyaan, Ustaz. Dan ini ya, jika ada jamaah lagi yang ingin bertanya mungkin masih persilakan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja, Ustaz. Ya, Baik, sepertinya sudah tidak ada Ustaz yang ingin bertanya. Maka kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan pada para jamaah semua yang telah berpartisipasi bersama kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa berperan untuk kita semuanya. Dan juga kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi amal kebaikan Ustadz, tabungan untuk akhiratnya. Semoga bisa memberatkan timang kebaikan Ustadz akhirat kelak. Jazakumullah khairan atas ilmu yang boleh sampaikan kepada kita semua Ustadz. Semoga dimudahkan kembali untuk jumpa pada kajian berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. Tafadhol. Jazakumullah khairan para ikhwah dan akhwat. Barakallahu fiikum.